Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizul alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu amadal abidin wa daharad dahirin amin. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah, assalamualaikum ya sayyidi ya Habiballah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak ibu hadirin al hadirat rahimakumullah, sebelumnya ulun banyak minta ampun dan minta maaf atas keterlambatan berhadir pada malam ini karena ada sesuatu hal. Lama kita tidak berkumpul, sebulan lebih, karena memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Rabiul Awal. Malam ini pertemuan kita yang pertama setelah Rabiul Awal, mengawali pertemuan kita berkaitan dengan kajian kita yang lewat, yaitu kitab Irsyadul Ibad yang membicarakan babul iman, bab tentang iman, yang mana yang lewat juga kita sudah paham bahwa agama itu mempunyai 3 rukun: 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Maka ketika beragama kurang dari 3 rukun itu, keberagamaan seseorang tidak sempurna. Boleh jadi orang itu bisa beriman dalam pandangan manusia, namun kafir dalam pandangan Allah, dan yang lain-lainnya. Yang ini pun sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lewat. Hadirin rahimakumullah, pada pengajian yang lewat bahwa seorang hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki, yang laki-laki itu pakaiannya putih bersih, rambutnya sangat hitam dan tidak ada bekas
dari perjalanan. Kami tidak mengenal dia, siapakah dia? Belakangan itu adalah Jibril alaihissalam. Yang tujuan Jibril datang itu adalah memberikan pengajaran kepada sahabat Nabi dengan cara bertanya kepada Rasulullah. Maksudnya, satu, tujuan pokok Jibril datang itu adalah mengajarkan tentang agama kepada sahabat Nabi lewat pertanyaan. Dalam rangka pengajian belajaran itu, Jibril berpakaian dengan rapi dan indah, sehingga oleh para ulama yusammu tajammul inda ta'lim. Ketika kita belajaran atau pengajian itu disunatkan berpakaian indah dan berpakaian rapi, yang mana Jibril datang dengan pakaian yang putih rapi. Lalu masalah warna pakaian secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai dengan warna putih, dan Jibril datang dengan pakaian putih rapi. Walaupun bahasa orang sekarang Jibril itu kada pakai pici, kada berkopiah, jadi datang pakaian putih, begamis, berkopiah kada, berupa seorang pemuda tampan. Kalau oleh para sahabat itu persis seperti seorang pemuda yang jauh, yang dikenal dengan dihyatul kalbi, seseorang pemuda yang tampan yang bernama dihyatul kalbi. Artinya begini, Jibril datang dengan pakaian putih bersih, maka disunatkan ketika orang belajaran hadir ke pengajian dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang bersih, kalau bisa pakaiannya yang putih. Bukan berarti pakaian selain putih itu tidak atau dilarang, tidak. Dalam kaitan warna pakaian, Rasulullah itu bermacam-macam warna baju beliau. Rasulullah itu punya pakaian, ada warna hitam, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna putih. Namun pakaian yang disukai oleh Rasulullah itu adalah pakaian putih. Berkaitan warna dan warni, walaupun itu tidak dilarang, tetapi kadang menjadi sebuah simbol. Ini menurut pendapat ulama. Pendapat ulama, para ulama itu menghindari dua warna, bukan haram, tidak. Ada dua warna oleh para ulama menghindari, kalau bisa itu, kalau bisa kada usah, tapi bukan berarti haram. Pertama, warna merah, baju merah. Para ulama itu kada mau baju merah. Udah mau ulama baju merah. Kenapa? Karena warna merah itu adalah simbol falasifah, simbolnya orang-orang filosofi Yunani, simbol daripada orang-orang filosofi,
orang-orang ahli filsafat dari Yunani, negara kuno tapi kaya dengan kecerdasan. Ya boleh dikatakan orang-orang filsafat Yunani itu seperti Plato, Aristoteles, Sokrates dan sebagainya. Itu pakaiannya merah. Nah, sedangkan kita oleh para ulama-ulama kita mutaakhirin, para ulama itu mengkhawatirkan umat Islam itu belajar ilmu filsafat. Walaupun sebenarnya ilmu filsafat itu bermacam-macam. Ada filsafat ketuhanan, ada filsafat kehidupan, ada filsafat dalam hal-hal yang lain. Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalah, apa yang diutarakan oleh Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jawharatut Tauhid, beliau mengatakan wa Musalahi wa Nawawi harrama, Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi itu melarang kita untuk mempelajari ilmu filsafat Yunani, filsafat kuno. Nah, bahkan Imam Al-Ghazali di abad ke-5 Hijriah, yang hidup di abad ke-5 Hijriah, beliau juga mengkaji filsafat. Pada akhirnya beliau punya pandangan filsafat tersendiri, tetapi Imam Ghazali sendiri itu mengarang kitab namanya Tahafutul Falasifah, kerancuan orang-orang filosofi. Nah, sehingga belakangan umat Islam punya ahli filsafat tersendiri. Kita kenal dengan orang-orang ahli filsafat dalam Islam seperti Imam Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, Ibnu Tulun, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan filosof Islam, orang-orang ahli filsafat dalam Islam. Nah, dulu orang-orang filsafat Yunani itu ketujuh warna merah. Maka ulama itu kalau bisa hindari warna merah. Tapi bukan berarti haram, tidak. Yang kedua warna kuning. Kata para ulama, kuning itu adalah simbol Yahudi, simbol warna dari Yahudi. Tapi haram kah? Tidak. Cuma istilah kita jangan sampai kecenderungan kita itu suka seperti apa yang disukai mereka. Nah, sehingga kita ahabbus syiabi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-bayatu, karena ikutan kita adalah Rasulullah itu paling suka warna pakaian yang beliau sukai adalah warna putih, karena putih adalah melambangkan kebersihan dan melambangkan kesucian. Hadirin rahimakumullah, berikut yang lewat dijelaskan, Jibril ini datang
menyampukakan lintuhutnya dengan lintuhut Nabi, kemudian memegang dua paha Nabi, lalu berkata, akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Ini pada akhirnya dijawab oleh Rasulullah, Islam itu pertama, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, engkau mendirikan sembahyang, engkau mengerjakan puasa, engkau menunaikan zakat, engkau berhaji ke Baitullah jikalau mampu. Lalu laki-laki tadi menjawab, sadaqta ya Muhammad, benar engkau hai Muhammad. Nah, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Berarti kan bertanya bukan karena kada tahu. Bertanya bukan karena kada tahu. Nah, disinilah oleh para ulama ada dalam aturan atau etika dalam sebuah pertanyaan. Orang bertanya itu kadang-kadang belum tentu kada tahu. Makanya orang bertanya itu bisa tiga hal, satu dari yang tiga. Yang pertama, orang yang bertanya itu yang pertama karena memang kada tahu, dan Allah memerintahkan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada orang yang ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Nah, lalu bertanya karena memang tidak tahu. Ada orang bertakun di pengajian kah, di manakah, lawan kawan kah, bertakun itu bisa karena kada tahu, satu. Yang kedua, bertanya itu bisa karena menguji. Bertanya bukan karena tidak tahu, tetapi karena menguji, lalu di dalamnya bisa istihza, boleh jadi kaina mengolok-olok kalau dia menjawab dengan salah. Dan ini bahaya. Ini pernah terjadi atau kejadian di zaman Nabiullah Idris alaihissalam. Nabiullah Idris adalah nabi yang pertama yang menemukan sebuah peradaban keilmuan. Itu Nabi Idris. Tulis menulis itu Nabi Idris yang pertama. Jahit menjahit itu Nabi Idris. Bikin pakaian, bikin itu Nabi Idris. Lalu Nabi Idris itu dalam sebuah kitab, kalau kada salah dalam kitab Fathul Majid. Nah, suatu hari Nabi Idris itu menjahit pakaian. Nabi Idris itu menjahit pakaian, yang namanya menjahit itu kan pakai jarum. Ya jarumnya mungkin kita kada paham, apa jarumnya pakai besi, atau jarumnya pakai kayu, atau pakai apa. Yang jelas pakai jarum. Kalau jarum kita sekarang besi, entah jarumnya Nabi Idris itu wasikah, kayu kah, apakah kada tahu. Cuma Nabi Idris itu menjahit pakaian, bilainya masuk, subhanallah, tarik, alhamdulillah, masuk, subhanallah, tarik, alhamdulillah. Ya, nang kaya apa orang mungkin baulah ka benang boleh jadi juga, subhanallah, alhamdulillah. Orang ma'anu kaya benang kan dia itu juga. Lalu datang Iblis datang ini membawa hintalu. Nah, hintalunya kan udah jelas juga, apa hintalu ayam, apa hintalu burung, apa hintalu apa, nang jelas membawa hintalu. Ya, bahasa kita hintalu tuh gana, lumayan gana. Datanglah Iblis.
Terus datang memaraki lawan Nabi Idris alaihissalam, langsung bertanya kepada Nabi Idris, Des, betakon, tu jarum di tanganmu tu jarum kalau, nah jarum tu kan pakai lubang, ya kalau lah jarum tu kan pakai lubang, agan banungnya. Nah sekarang nih aku ada bohin talo ini nah, aku betakon, Allah Ta'ala itu kuasa lah memasukkan hintalu nang kubaya ini mah ke dalam lubang jarum itu. Ya kalau pertanyaan iblis nih, nah kita cerna ya, iblis membawa hintalu, ujar Idris, Allah Ta'ala itu kuasa lah memasukkan hintalu ini ke dalam lubang jarummu itu nah. Nah, kita cerna dulu. Iblis ini bertanya, betakun apa karena kada tahu kah? Mau uji kah? Atau yang lain kah? Kita lihat sikap Nabi Idris. Apa? Nabi Idris itu cabut sidin, jarumnya cabut sidin, cocok sidin mata iblis tuh, cocok sidin. Hadza jawabu muta'annitin, ujar Nabi Idris, inilah jawaban orang yang mau ulu-ulu, orang yang mau uji, orang yang mencoba aja. Benarkah iblis itu bertanya mau ulu mencoba dan mau ulu-ulu aja? Iya. Kita memahami sekilas bujur pertanyaan itu, tapi sebenarnya mau ulu-ulu tuh. Nah, bagaimana? Nyata lubang jarum itu halus, hintalu ganal, datang di mana kalau dimasukkan hintalu ini ke lubang jarum? Kan pertanyaannya, Idris, Allah Ta'ala kuasalah memasukkan hintalu ini ke dalam lubang jarum itu. Pertanyaannya bukan masalah kuasa kada kuasa, akalmu dipikirkan ini kawalnya dimasukkan ke dalam lubang jarum itu. Kan kada masuk akal. Pertanyaan yang kada masuk akal itu namanya mau lulu aja. Nang ada masuk akal digunakan. Nabi Idris sari. Ini jawabannya orang yang mau lulu. Nah makanya ketika orang bertanya, kalau hanya untuk menguji, kan ada orang kita uji lujar. Nah, lalu dari ujian itu timbul mau ulu-ulu, itu tidak usah dijawab. Pertanyaannya aja mau lulu, hindalu dimasukkan kalau bang jarum kadinya masuk bang. Maka ada kuasa Allah Ta'ala. Allah kuasa mahalusakan hindalu, mengganalakan lubang jarum itu kuasa. Tapi mun seadanya ini kada kawa. Berarti Tuhan kada kuasa, bukan kada kuasa. Pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya nunggulut nyata kan masuk akal dah. Nah ini nang kita dalam kehidupan nih, pertanyaan kada masuk akal itu jawabannya beberang aja. Mengayak Abu Nawas, pernah Abu Nawas jadi tuan qadi, lapor masalah
orang dua masalah, si A lawan si B. Si A beingun kambing, si B beingun sapi. Sama pada dia banakan, kambing banakan, sapi banakan, kambingnya banakan, kambingnya banakan, sapinya banakan. Cuman yang masalah ini anak kambing ini mengiringi sapi, dipisah. Buka pulang sapi, anak kambing ini mengapung sapi. Ujar kayak itu caranya. Ya ampun sapi biar sih itu kuitannya itu bila mengiringi. Diambil oleh anak ampun kambing tadi. Begitu dilepas mengapung ke umanya sapi tadi. Akhirnya berdebat. Ujar nang ampun kambing, ini kambing gula. Kademau ujar ampun sapi. Nangaran anak itu tabiun lul. Walut anak tuh kan mau empati kuitan. Tapi coba nah mendengaran bujur anaknya, ini pasti mendatangi umanya, dilepas mendatangi kau sapi, hanya kali berarti umanya itu tak. Karena kau dikarasin ini deh, laporkan ke Tuan Kadi, lapor ke Tuan Kadi, Tuan Kadinya Abu Nawas, datang sepulan sebit ujar Abu Nawas. Napa tadi masalah? Ini masalahnya ujar si A, ulun ini bingung kambing banakan, si B ini bingung sapi, umanya juga banakan juga. Permasalahannya sapi anak kambing ulun ini mau umpati sapinya, lalu diakuinya itu anak sapi. Ujar yang si B tadi, ujar benar si pulang, si B begitulah, ini begitu. Kenapa kamu akui anak kambing orang? Kaidah ada, kaidah ilmu. Tujuh ya, yang namanya anak mau umpati kuitan. Apa Tuhan Kadina? Lihatin nah, ambil sapinya, ambil kambingnya, ambil sapi. Dilepas mendatangi ke sapi, anak kambing kan dan lagi kawal lah dia banyak. Kurang, bonusnya kurang. Ayo sudah aku paham dah pertanyaan masalah boneka ini paham dah. Terus kayak apa Tuan Kadi nih permasalahan putuskanlah kambing itu ampun siapa? Dijawab oleh Abu Nawas, ujar Abu Nawas, untuk hari ini aku kada kawa dulu menyelesaikan permasalahan ini, kada kawa menyelesaikan. Oh nggak Tuhan Kadi, ngalih le masa ini, kada mengalih aja Tuhan Kadi. Nang jelas aku kada kawa memutuskan karena aku sedang haid. Aku ini sedang haid, jadi kita kada dulu aku memutuskan. Ujar nang si pulang si binang diisi sapi tadi mau Tuhan Kadi lalakian berhaid. Ibu Nawas mau sapi bawa kambingnya. Maka itu paham mudahan makanya orang mau hulut itu jawabannya hulut juga. Yang ketiga, orang bertanya itu bukan karena kada tahu, tapi tahu. Nah ini boleh kita praktikakan dalam pengajian, dalam pertemuan, boleh kita praktikakan. Bertanya bukan karena kada tahu, tetapi kita bertanya ini niatnya ingin memberitahu kepada jemaah yang ada. Kenapa? Dengan kita bertanya, guru menjawab. Dengan guru menjawab, nang lain jadi tahu. Napang nang lain kan bisa bertanya. Kita telah ada isi pengetahuan nih. Ini supaya majelis tahun ini bahwa ini sebenarnya kada boleh nih. Tapi kayak apa caranya? Bertakon lawan guru dulu. Padahal tahu.
oh ya kisahnya, tapi demi untuk memberitahu kepada yang lain, biar yang lain tahu juga pengetahuan tentang ini. Betakon guru umpat betakon ini. Oh ya kakak, di jawabannya begini. Nah pada akhirnya nang jemaah nang lain jadi tahu juga. Itu bertanya bukan karena kade tahu, tetapi karena kepada nang hadir itu. Nah berikutnya Jibril bertanya, tapi belum tahu sahabat dengan Jibril, akhbirni anil iman, Muhammad beritahu aku tentang iman. Tadi Islam, sekarang iman. Iman itu apa ya Muhammad? Nah, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu beriman dengan Allah. Pertanyaannya, lawan kita beriman lawan Allah Ta'ala itu kayak apa? Kita tidak lebah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana? Lalu panjang uraiannya kalau bahasa definisinya itu adalah beriman kepada Allah Ta'ala itu adalah iqrarun bil lisan, lidah kita mengakui, wa iz'anun bil qalbi, hati kita meyakini dengan mantap, wa amalun bil arkani, batang tubuh kita ini mempraktikkan, menggawi apa nang kita ikrarkan, apa nang kita yakini. Nah, bagaimana beriman kepada Allah Ta'ala? Dia mengikrarkan annahu wahidun. Satu, harus mengikrarkan bahwa Allah Ta'ala itu esa. Allah Ta'ala itu esa. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu esa. Apa arti esa? Esa itu artinya satu. Yang satu itu apanya? Nah, yang satu esa itu ada esa zatnya, ada esa sifatnya, ada esa asma'nya, ada esa dalam af'alnya. Lalu ada 4. Makanya yang dibahas itu adalah tentang Tuhan. Tuhan itu punya nama, kebesarannya adalah Allah. Allah itu punya huruf 4 huruf, alif, lam, ha. Itu menyimpulkan bahwa berbicara tentang Allah berarti bicara tentang ketuhanan. Berbicara tentang ketuhanan berarti meliputi dengan 4 hal, karena Allah itu 4 huruf, alif, lam, ha. 4 huruf itu sama dengan 4 macam tadi. Alif itu isyarat zat, nang dibahas keesaan zat Allah. Yang lam pertama itu adalah sifat, lam kedua itu adalah asma, ha itu adalah af'al. Maka ketika beriman kepada Allah,
berarti dengan keesaan Allah. Nang dibahas adalah tentang zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Nah ini nih nang kena, ini kita bahas nih dulu. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala itu wahidun asa' la nazira lahu, tidak ada sebanding dengan Allah. Nah ini insya Allah mungkin pertemuan akan datang kita bahas, tapi apa yang ada tertera dalam kitab sini. Jangan ulun dari jauh-jauh lah membahas, kada usah terlalu jauh. Nah ada dalam kitab sini insya Allah. Ya boleh jadi karena mungkin pengembangannya kita ambil dari keterangan-keterangan, ambilan-ambilan daripada kitab-kitab al-mu'tabarah yang bisa kita perpegangi dan ada pertanggungjawabannya. Karena waktu itu dulu yang kita kupas, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.